Iya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua tentu dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri juga, di semua benua dan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus tetap memberkati setiap kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, sebab mereka akan dipuaskan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan di hidup ini. Ya, selama kita diberikan waktu, kesempatan hidup, kita mau terus berkata, Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu, bahkan mengerti rencana dan kehendak-Mu. Agar waktu-waktu hidup ini tidak kami pakai dan kami sia-siakan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Tapi kami mau melakukan kepentingan Tuhan di hidup ini. Terima kasih Bapa. Mari bawa pujian ini menjadi komitmen dan doa kita di hadapan Tuhan, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Lebih lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih lagi saudara, kita mau katakan, oh Tuhan, pakai hidup kami, ya Tuhan, selagi kami masih kuat Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Selagi kami masih punya kesempatan, tubuh masih sehat, nafas hidup masih berhembus, pakai kami untuk menjadi berkat. Pakai hidup kami Tuhan untuk diubahkan dan kami boleh membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Pakai kami untuk kepentingan kerajaan-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan untuk membawa kerajaan Allah di tengah rumah tangga. Sebagai suami kami menjadi suami yang bertanggung jawab. Sebagai istri kami menjadi penolong. Anak-anak juga hidup dalam takut Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk membawa kerajaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Damai, sejahtera dan sukacita dan kebenaran. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi sarana berkat-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan lebih lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, amin. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat. Selagi kami masih diberi nafas hidup oleh Engkau Bapa, kami mau bertobat kembali pada jalan-jalan-Mu Tuhan, amin. Haleluya. Lebih lagi katakan ini menjadi doamu. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin Tuhan Yesus. Selagi kami masih diberi kesempatan hidup, bila saatnya nanti Tuhan kami tidak berdaya lagi, mari lebih lagi saudara katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami Bapa. Kami tahu satu saat nanti kami akan tinggalkan dunia ini Bapa. Kami menuju ke satu tempat kekekalan. Dan ketika kami pergi nanti, kami rindu hidup kami sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan. Setidaknya kami sudah mulai menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi istri, anak-anak, bagi suami, anak-anak, bagi orang tua kami, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kasih setiamu begitu luar biasa di hidup kami. Kami bersyukur Engkau terus beri kami kesempatan untuk berubah, untuk diubahkan menjadi lebih disempurnakan, berkenan di mata-Mu Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Tidak ada yang kami inginkan selain menyenangkan Engkau di hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku. Kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Ku memegahkan Engkau seumur hidupku.
buat anugerah kasih setia-Mu yang lebih dari hidup di hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami rindu menyenangkan Engkau, memuji nama-Mu apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Kasih setia-Mu itu lebih daripada hidup. Mari lebih lagi katakan pujian ini. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi, sekali lagi dengan lebih sungguh naikkan ucapan syukur-Mu, katakan pada Tuhan. kasih setia-Mu lebih dari hidup. Dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami, menyenangkan-Mu, menyembah Kau Tuhan yang hidup, bersyukur buat segala anugerah-Mu. Kau Tuhan yang baik, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kesetiaan Tuhan, bahkan semua kasih setia-Mu atas hidup kami. Hanya penyembahan yang kami berikan bagi-Mu, membawa seluruh hidup kami Tuhan, membawa seluruh hati kami bagi-Mu. Bahkan apapun persoalan kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak menerima segala pujian, penghargaan, penghormatan, dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan saudara, katakan bersama, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami mau. Yes Lord Jesus, kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku selalu
Bahkan apapun persoalan dan masalah yang sedang ada di hidup kami mau berkomitmen untuk terus memuji, menyembah Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau sumber kekuatan di hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan. Engkau yang layak Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Lebih lagi ku selalu puji-Mu. Terus menyembah-Mu dalam segala perkara, bahkan dalam segala keadaan Tuhan apapun. Kami berterima kasih Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kami terlahir, Tuhan yang sudah membentuk kami. Engkau mengenal setiap langkah-langkah kami Tuhan. Bawa kami untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan di hidup ini. Menyenangkan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan apapun persoalan sedang kami hadapi, kami cuma mau berkata, Tuhan baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Tuhan tidak pernah salah atas hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah salah. Kamilah yang harus datang kepadamu, merendahkan diri, memohon perkenanan-Mu. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Bawa kami dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu atas hidup ini. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Segala kepahitan, amarah, kekecewaan kami buang dalam nama Yesus. Segala hal-hal yang tidak berkenan, bahkan dosa apapun, sucikan dan kuduskan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, firman yang murni yang dari Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu kesaksian terlebih dahulu yang akan membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, saya ingin membacakan satu kesaksian. Selamat malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan buat kami sekeluarga Bu. Terus terang baru Ibu yang saya dengar berkhotbah dan selalu bilang jangan titip-titip doa. Datang sendiri bersimpuh di kaki Tuhan Yesus. Itu yang lebih dahsyat karena kita langsung mengalami sendiri betapa Tuhan itu dekat dengan kita. Yes, benar banget Bu. Selama ini sebelum saya ikut mendengar khotbah-khotbah Ibu, saya selalu telepon pendeta untuk titip doa. Bahkan sebelum COVID, saya panggil pendeta datang ke rumah untuk berdoa bagi kami. Tapi setelah mendengar khotbah Ibu Debbie, saya tidak lagi pernah titip doa. Saya menangis dan curhat kepada Tuhan. Semua yang kualami itu kuceritakan kepada Tuhan, Bu. Saya memanggil dan berseru-seru dan terus sebut nama Tuhan. Inilah kesaksian saya, Bu.
Tahun 2017 putri saya masuk di Fakultas Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi Bandung di negeri di Bandung. Tentu sebagai orang tua saya bangga. Saya bersyukur dan senang dapat PTN, tapi ternyata itu hanya terjadi selama 2 minggu. Waktu anak saya sedang masa ospek ada benjolan di lehernya dan kami sebagai orang tua langsung memeriksakan dia ke dokter untuk konsultasi dan menjalani semua tes sampai ada beberapa tes yang dilakukan untuk memastikan diagnosa itu. Mulai dari biopsi dan sampai PET scan semuanya menyatakan positif kanker limfoma, yaitu kelenjar getah bening. Kami menangis, semua hati kami hancur. Pada saat itu dokter menyatakan harus segera menjalankan pengobatan kemoterapi dan dokter juga bilang ambil cuti. Saya langsung menghubungi kampusnya dan kebetulan waktu itu ada pertemuan orang tua. Saya kenal dengan seorang dosen di situ baik dan dikasih nomor WA-nya. Dan saya langsung catat pada waktu itu nomor WA-nya. Saya hubungi, semuanya diurus oleh dosen itu. Saya tahu ini hanya karena kemurahan Tuhan. Singkat cerita, anak saya menjalankan pengobatan dan setelah selesai pengobatan kemoterapi dan radiasi ia dinyatakan clear, bersih dengan PET scan. Kami saat itu mengucap syukur setiap 3 bulan harus cek CT scan kontras. Setelah 2 tahun, tepatnya September 2019, ditemukan pembesaran di kelenjar paru-parunya dan kami langsung cek melalui biopsi untuk memastikan. Dan ternyata benar kambuh lagi. Oh iya Bu, pada saat cuti kuliah itu kami bergumul untuk memutuskan supaya PTN-nya ditinggalkan. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan kamu untuk kuliah di luar kota nak. Akhirnya dia cuti setahun, tahun berikutnya kuliah di universitas swasta di Jakarta. Pada waktu itu kami langsung ke Kuala Lumpur untuk bawa dia berobat. Dan di sanalah dia menjalankan pengobatan. Selama di Kuala Lumpur, saya selalu menemani anak saya dan saya dikirimi oleh adik saya yang ada di Belanda siaran Mesbah Doa Ibu. Di bulan Maret 2020 saya langsung ikut terus Mesbah Doa Ibu. Wah, sudah setahun juga ya ini dari bulan Maret lalu ya. Saya langsung ikut terus Mesbah Doa Ibu dari bulan Maret. Waktu di Kuala Lumpur saya selalu menyapa ibu ya. Di live chat ya, shalom waktu itu. Kalau menyapa saya selalu berkata hadir Bu Selangor Kuala Lumpur. Oh iya saya pernah baca itu, hadir Bu Selangor KL ya. Itu adalah saya Bu. Dan sampai saat ini saya terus mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur pagi. Putri saya menjalankan pengobatan mulai Oktober 2019 sampai dengan Mei 2020. Yang tidak disangka dan gak diduga pada bulan November 2020 saya batuk-batuk dan cepat capek. Akhirnya saya cek di Kuala Lumpur dan saya didiagnosa mengalami TBC. Saya kaget ketika dibilang saya TBC. Saya dikasih minum obat TBC selama November sampai Desember. Karena tidak sembuh-sembuh juga, sudah minum obat tidak berkurang batuknya. Malah saya semakin mudah capek. Akhirnya saya harus rawat inap untuk menjalankan pemeriksaan biopsi dan bronkoskopi dan CT scan paru dan MRI otak. Kami berdua opnam di ward yang berbeda. Saya tidak bisa menungguin anak saya pada saat itu, saya hanya menangis. Saya ke Kuala Lumpur ini untuk menemani putri saya berobat, kok malah saya yang kena sakit.
Setelah keluar hasil semua pemeriksaan, saya dinyatakan kanker paru-paru stadium 4. Aduh ya, berat sekali ya saudara. Karena sudah menyebar sampai ke otak dan menurut hasil MRI brain, saya menangis Bu. Di negeri orang yang begitu jauh dari keluarga, saya dan anak saya sama-sama berjuang berobat di Kuala Lumpur. Puji Tuhan, anak saya sudah di PET scan Agustus dan hasilnya bersih. Dan yang baca dokternya yang di Kuala Lumpur. Dikirim email ke dokternya. Saya berdoa dan memohon kepada Tuhan biar putri saya dapat disembuhkan total dan selama hidupnya dia boleh terbebas dari kanker. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Setelah saya menjalankan kemoterapi dan imunoterapi di Kuala Lumpur selama 4 kali, dokter evaluasi. Hasilnya sangat bagus di luar dugaan. Dokter itu bilang tidak percaya kalau kanker yang ada di otak saya juga yang tadinya segede-gede beras, ada 11 biji, semuanya hilang bersih total berdasarkan hasil MRI otak. Saya hanya bisa menangis di hadapan dokter itu dan saya bilang ini mujizat karena saya percaya ada mujizat di dalam Tuhan, dalam agama saya. Terus nodul di paru-paru saya juga berkurang, yang tadinya berukuran 5,3 cm ya menjadi 3,5 cm. Sekarang saya lanjut berobat di Jakarta Bu, karena Kuala Lumpur lagi lockdown, WNI tidak boleh masuk Kuala Lumpur. Putri saya sudah selesai menjalankan pengobatan dan saat ini dia kuliah online dan sudah masuk semester 6. Wow. Puji Tuhan semua itu karena kebaikan Tuhan dan Senin kemarin saya evaluasi karena setiap 3 bulan saya harus CT scan paru untuk evaluasi. Dan hasilnya nodul di paru-paru saya tinggal 1 cm. Puji Tuhan. Dan saya masih tetap menjalankan kemoterapi dan imunoterapi. Puji Tuhan semua itu karena kebaikan Tuhan. Saya tetap dan selalu mengikuti mesbah doa ibu karena itu yang membuat hati saya tenang dan saya tidak stres memikirkan penyakit saya. Karena Ibu Debbie selalu mengatakan bukan karena COVID orang bisa meninggal. Kalau memang sudah waktu Tuhan dipanggil pasti kembali ke rumah Bapa di sorga. Terus terang secara manusia saya sangat takut mati Bu. Ya, tapi setelah mendengar khotbah-khotbah Ibu, saya bisa lebih tenang dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie sudah membacakan kesaksian saya yang panjang ini. Biarlah Ibu tidak capek membacanya ya Bu. Semoga Ibu Debbie dan sekeluarga sehat-sehat selalu dan panjang umur dan pelayanan Ibu diberkati Tuhan. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Amin, amin. Kita mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa ya, dan saya mau bilang tidak semua yang bersaksi di sini hanya yang enak-enak, hanya yang terima mujizat uang atau hanya terima mujizat apapun. Saya juga menyaksikan bahkan ibu yang mengalami anaknya kanker, dia juga kanker. Saudara bisa bayangkan dia harus ke Kuala Lumpur menemani anaknya berobat, malah dia juga kena kanker, malah stadium 4 kanker paru-paru, bahkan sudah menyebar sampai ke otak. Tapi secara ajaib ya, semua kanker di otak yang ada 11 titik ditemukan dokter yang sudah sebesar beras ya hilang secara ajaib, dan siapa yang mengerjakan semua itu? Tuhan. Bahkan ya nodul yang ada di parunya yang tadinya dari 5,3 cm menjadi 3,5 dan terakhir tinggal 1 cm. Tuhan sanggup dan dialah yang pegang kendali atas hidup kita. Dan ketika kita ini berespon dengan benar, ketika kita ini mencari tahu maksud dan kehendak Tuhan dan kita meresponi semua yang terjadi dengan cara pandang yang benar, maka Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah dalam segala perbuatannya di hidup kita. Bagian kita hanyalah menjalaninya dengan mata yang tertuju dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Terima kasih Ibu, tetap semangat menjalani kehidupan. Ya, kita percaya tidak ada orang yang tidak ada masalah, tetapi kita percaya bersama Tuhan masalah kita pasti akan ada jalan keluar. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang Yeremia pasal 31. Sudah sampai di ayat yang ke-8, kemarin ayat yang ke-7 kita sudah baca bersama ya saudara. Sekalipun mereka sudah memberontak seperti orang yang berjalan terhuyung-huyung di padang gurun, mereka mencari tempat peristirahatan bagi diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan berkata dari jauh, ya Dia memandang dan mengulurkan tangannya bagi umat kesayangannya. Sekalipun Dia murka, tetapi tidak selamanya Dia murka, ada saatnya Dia berbalas kasihan, dan Tuhan sanggup memulihkan bangsa ini hanya ketika mereka mau sungguh-sungguh datang untuk berserah dan bertobat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-8 sekarang. Ya, sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dan dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Ayat 9, dengan menangis mereka akan datang, kata firman Tuhan ya. Dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Tuhan berjanji ketika mereka mau berbalik, mereka datang, kata Tuhan. Mereka datang kembali ya, datang kepada Tuhan ya. Dengan menangis mereka datang. Ya, artinya apa? Dengan air mata yang berderai, itu tanda pertobatan dan penyesalan. Waktu kita mau datang pada Tuhan dengan air mata, maka Dia Tuhan yang tidak membiarkan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Ketika ibu tadi yang bersaksi mengalami pergumulan yang begitu berat, anaknya kena kanker, dia kena kanker. Tapi saat dia datang dengan air mata kepada Tuhan, maka Tuhan kembali memulihkan keadaannya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, saudara, berbalik dan menyerahkan hidup kita. Maka pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan. Dia yang berkata, aku akan menyertai engkau ya Efraim anak sulungku. Ya, dengarlah, kata firman Tuhan ya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, ayat 10 ya, ayat 10. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah Dia yang telah menyerahkan Israel ya akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Ayat 11. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, ya, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Ayat 12. Sebab mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapinya, saudara. Ya, Dia berkata mereka akan kembali dengan menangis, bercucuran air mata dengan pertobatan. Maka Tuhan memulihkan ketika mereka kembali, saudara. Ya, sebab Dia yang berjanji akan memulihkan mereka, Dia menggenapi janjinya. Ya, Tuhan menggenapi semua yang Dia ucapkan. Ayat 12 dikatakan mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Ya, gandum, anggur Tuhan pulihkan kembali. Apa yang hilang dari hidup mereka Tuhan pulihkan kembali. Ya, mereka seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ya, orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan dan perkenanan Tuhan akan mengalami yang baik yang dari Tuhan. Ya, mereka tidak akan merana lagi, saudara, ketika mereka sungguh-sungguh percaya. Ayat yang ke-13 berkata di sana, pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Ya, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka.
Tidak untuk selamanya Tuhan murka, ada saatnya Dia berbelas kasihan. Karena itu saudara, jalani saja semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Tarik nilai rohaninya, yang pasti Tuhan mau kita bertobat. Kita mempergunakan hidup kita untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata begini. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan berkata Dia akan memuaskan jiwa para imam, tentunya imam yang sungguh-sungguh. Ya, Dia akan dipuaskan jiwa para imam. Ya, karena itu sehari-hari ini para hamba-hamba Tuhan tetaplah tegar ya, mungkin yang melayani di desa-desa atau dimanapun kita mengalami himpitan, tantangan, kita semua pasti diizinkan Tuhan mengalami semua itu. Jadikanlah semua itu sebagai kesempatan untuk kita semakin dekat sama Tuhan, untuk kita boleh sungguh-sungguh menangis di kaki Tuhan ya, untuk kita terus berserah pada Tuhan. Saya pernah melewati setiap hal-hal yang merana di dalam hidup saya, saudara, tetapi Tuhanlah sumber kekuatan kita. Di sana dikatakan, ya, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, tidak untuk selamanya kita menderita. Ada saatnya waktu kelegaan itu datang. Asal kita mau tetap setia dan percaya dan benar-benar berserah dan berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Ya, saudara, ayat 14 ini berarti bahwa ada banyak kurban yang akan dipersembahkan di bait suci, sehingga para imam akan berpesta dengan bagian mereka. Ini juga merupakan simbol kehidupan dan kemakmuran bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tujuan hidup kita bukan mencari kemakmuran. Tujuan hidup kita bukan sukses secara duniawi. Tujuan hidup kita adalah mencari perkenanan kita. Kalaupun kita diberi kemakmuran, itu hanya bonus ya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan. Itu bonus yang Tuhan tambahkan bagi kita. Ya, kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, jangan mencari kekayaan dulu, tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kekayaan, kehormatan itu hal yang bonus ditambahkan kepada kita, saudara ya. Ayat 15, beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Ya, Rahel itu adalah istri kesayangan Yakub. Ya, ia adalah simbol ibu, ya, ibu simbolis dari suku-suku utara yang diangkut ke pembuangan oleh bangsa Asyur. Rahel dilukiskan sedang menangis untuk orang-orang buangan di Rama, suatu lokasi pembuangan. Ayat ini dikutip dalam Matius 2 ayat 18 untuk menggambarkan kesedihan para ibu di Betlehem ketika anak-anak laki-laki mereka dibunuh. Tangisan itu hebat dalam kedua kasus tersebut. Ya, ini melambangkan tentang Rahel, ibu rohani yang menangis bagi umat Tuhan yang tertawan di Rama, saudara. Iya, saudara, dan karena itu Rahel ya sebagai lambang dari ibu rohani menangisi orang-orang buangan yang dibuang di Rama, saudara. Ya, tetapi ya Tuhan berfirman dan Tuhan punya rencana atas hidup kita. Biarlah ketika kita menjalani setiap proses dalam kehidupan ini, kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau Tuhan pakai hidup kami untuk hanya memuliakan nama Tuhan. Kami mau pakai tubuh kami dan hidup kami ya sebagai kesempatan di hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, Engkau dapati kami setia mencari Engkau. Mari sama-sama kita merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari doa saudara, katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakai
Kami datang membawa hidup kami Tuhan, pakai hidup kami selama kami masih ada di dunia ini Tuhan, beri waktu kami. Kami mau terus mempersiapkan hidup kami karena kami tahu hidup yang Tuhan berikan sekarang adalah untuk kami pakai mempersiapkan hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Satu saat semua akan kami tinggalkan, harta, kekayaan, jabatan, titel apapun yang kami punya akan kami tinggalkan satu saat nanti dan semua tidak berguna lagi Tuhan. Hanya kehidupan kekal yang harus kami kejar. Karena itu dalam rumah tangga pernikahan kami Tuhan tolong setiap keluarga demi keluarga biar terus mencari Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi. Hati suami berbalik kepada Tuhan, hati istri berbalik kepada Tuhan, anak-anak berbalik kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Berkati Tuhan. Para suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, dalam studi, kuliah, bahkan apapun yang mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau ada anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berkati Tuhan keluarga rumah tangga kami dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Kami terus berdoa menyerahkan orang tua kami, kekasih kami, opa, oma kami di usia senja mereka. Tuhan tolong, Tuhan topang dengan kekuatan-Mu. Berikan damai sejahtera senantiasa untuk terus mempersiapkan hidup yang menuju kepada kekekalan Tuhan. Tidak ada ketakutan, yang ada damai sejahtera dan sukacita. Berkati semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan apapun sakit penyakit yang mereka sedang alami, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan di dalam nama Yesus, kami percaya ada kesembuhan. Kami mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau kami hidup, berikan kesehatan supaya kami boleh hidup kami dipakai untuk kepentingan kerajaan sorga. Bahkan kalau kami diizinkan dipanggil Tuhan, kami tahu itu terbaik menuju kepada kekekalan. Tidak ada yang perlu kami takutkan di dunia ini. Kami mempersiapkan seluruh hidup kami Tuhan, baik hidup maupun mati kami adalah milik Kristus. Jamah Tuhan, sembuhkan jiwa kami yang sakit Tuhan, supaya tidak ada ketakutan, tetapi yang ada adalah damai sejahtera Kristus. Berkati setiap mereka, para single parent juga Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Memberkati setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan membuka setiap kandungan yang tertutup, memberikan keturunan ilahi. Bahkan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, ya ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roh Kudus-Mu yang memampukan. Waktu kami mau, Tuhan pasti memampukan kami. Yang ingin yang keluar dari keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, persinahan, kenajisan, dalam nama Yesus diputuskan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, alkohol, narkoba, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kekecewaan, kebencian, kepahitan, kami patahkan dalam nama Yesus. Apapun dosa yang mengikat kami hari ini Tuhan lepaskan. Bahkan setiap pergumulan kami dalam hal keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban. Semua mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, Tuhan Engkau menjawab mereka satu persatu secara pribadi. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan kami tidak pernah terbatas. Tuhan memberkati Bapa. Kami tahu dan percaya semua orang yang berkekurangan juga Tuhan menjadikan kami berharap hanya kepada-Mu, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi di hidup kami. Tuhan terus memberkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang ada. Tuhan kami lepaskan berkat bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, lawatan Roh Kudus terjadi sehingga orang-orang berbalik mencari Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, seluruh jajaran kabinet, kepala-kepala daerah, dimanapun berada, TNI, Polri, Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu semua mereka. Para pejabat yang ada di atas negeri ini, beri roh takut akan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan memegang semua tanggung jawab di tangan mereka, untuk mereka pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu. Beri roh takut akan Tuhan Bapa. Tuhan terus memberkati Tuhan untuk para tim medis yang ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami berdoa mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Kami tahu hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi ini mendatangkan kebaikan supaya orang-orang bertobat dan berbalik meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan.
Terima kasih buat semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami berserah hidup kami, bawa kami dalam pertobatan. Kematian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah hidup dalam kekekalan. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka hari-hari ini yang sedang berjuang, mungkin terinfeksi COVID, berikan iman yang teguh kepada mereka untuk mereka boleh keluar dan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami memberkati semua mereka ada di bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu dan ada kesembuhan massal yang terjadi. Terus terjadi kesembuhan massal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua kami yang berdoa malam ini mengangkat hati dan tangan kami. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami, damai, sejahtera dan sukacita melimpah atas hidup kami. Semua persoalan kami dalam nama Yesus ada jawaban. Tuhan berikan kami hati yang kuat, jiwa yang kuat untuk kami boleh menghadapi semua persoalan di hidup kami dan keluar sebagai pemenang. Kami tidak takut menghadapi hidup ini karena Yesus menjadi jaminan hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan memberkati engkau sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara untuk menekan tombol like dan juga subscribe dan bagikan Mesbah Doa ini kepada teman saudaramu supaya mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta kita.